Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semuanya ya. Sore ini kita akan belajar tentang quantum timeline hipnoterapi. Ya. Hari ini unik ya, karena biasanya kita melakukan hipnoterapi pada saat ini. Ya, saat ini kita punya masalah apa atau apa-apa kita melakukan saat ini. Nah, tapi timeline ini garis waktu kita bisa mundur ke masa lalu dan masa mendatang. Ya, nah, khusus untuk sesi ini kita fokus ke masa lalu karena tekniknya berbeda. Ya, kalau kita lihat timeline itu ada huruf registernya. Ya, jadi emang timeline ini memang registrasi ya. Jadi yang pengajarnya juga emang sudah harus certified. Ya, jadi kalau di NLP pernah ngambil master yang timeline-nya. Jadi seperti ada master linguistiknya, seperti apanya. Nah, jadi timeline adalah salah satu metode yang sudah, dan dia berorientasi hanya ke masa lalu timeline ya, tidak ke masa depan. Tapi minggu depan kita akan belajar timeline dengan teknik yang lain. Saya menggunakan timeline, jadi timeline ini adalah modifikasi saya tidak persis dengan timeline aslinya. Gitu ya. Tapi karena saya menggunakan tagline timeline, sudah ada registernya, maka saya turut menggunakan huruf R di sana ya. Nah, jadi kita akan menjelajahi ruang dan waktu. Jadi timeline ini, jadi kita menggunakan quantum timeline karena di sini kita ada, selain kita menggunakan pikiran kita, full visualisasi, dan ada energi yang terlibat di sana ya. Quantum ini yang membedakan dengan timeline yang biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai Master Coach. Kita sudah ada di timeline hipnoterapi. Kemudian minggu depan kita tentang yang feature-nya ya. Nah, jadi sekarang tentang ini feature-nya, aplikasinya beda. Kalau feature itu aplikasi kita pencapaian masa depan, kekhawatiran masa depan, pencapaian masa depan, termasuk membantu kita goal setting ya. Nah, goal setting kemarin kita belajar di 2021 tanggal 3 Januari. Nah, ini bisa melengkapi untuk minggu depan bagaimana kita pencapaiannya, termasuk kekhawatiran ya. Kalau punya anxiety disorder juga salah satunya kita bisa pakai quantum timeline untuk ke masa depan. Ya, ini ada, kita juga ada program untuk sertifikasi NLP Basic Practitioner, ada 6 kali pertemuan, dan pastikan tanggal 28 bulan 8 kita ada Basic NLP 16 free ya. Oke, sekarang kita mulai dengan apa itu hipnoterapi yang bukan timeline dengan yang timeline ya. Nah, bukan timeline saya ambil salah contohnya adalah reframe. Ya, reframe, atau kita bisa menggunakan juga quantum syukur ya. Gitu loh. Jadi setuju ya bahwa pada prinsipnya kebanyakan, dan pernyataan juga dari apa namanya ID dan dari RSCM penelitian bahwa penyakit itu 70% karena pikiran ya. Nah, kita bisa membalik prosesnya, maka pikiran juga yang bisa turut membantu untuk mempercepat proses penyembuhan ya. Penyakit 30%-nya bisa dari pola hidup, bisa dari genetika ya. Yang bisa jadi lingkungan, bisa juga pola makan ya, atau pola hidup ya, merokok atau lingkungan, terpapar dari lingkungan ya. Kita menjadi perokok pasif. Ya, nah ini contoh untuk yang non timeline ya. Kita bisa mereframe. Ya, bisa juga sekaligus melakukan quantum syukur, bisa juga menggunakan apa namanya force dengan power ya. Nah, kebanyakan orang misalnya seseorang usia 50 tahun ya, kemudian usia 45 tercetus ya, cancer gitu ya. Jadi selama 5 tahun dia down, kena cancer. Nah, itu seperti bola salju, makin lama dia makin down, makin jatuh. Nah, caranya harus mereframe ya, bersyukur. Ya, kita 45 tahun lupa bersyukur. Dikasih sehat. Banyakkan mana 45 tahun dengan 5 tahun gitu ya. Nah, itu dengan reframe itu insya Allah nanti jadi sehat, jadi kesembuhan. Seperti itu ya. Jadi tubuh mulai seperti ini gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi reframe, bisa juga pakai quantum syukur selama kita sehat selama 45 tahun terus ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau menggunakan timeline hipnoterapi ya, 45 tahun itu adalah titik momentum di mana terjadi perubahan pada diri kita. Ya, misalnya mulai merokok ya, mulai kehidupan yang pola hidupnya kurang baik sehingga tercetus ya, suatu penyakit menyebabkan tidak sehat. Nah, timeline itu adalah pertama kali mundur ke usia titik momentum itu, habis itu mundur lagi.
Seperti itu ya. Nah, jadi kenapa kita mundur lagi? Bisa 5 menit, bisa sehari, bisa sebelumnya, supaya kita nanti siap-siap. Kalau pada usia 45 tahun kita akan mengambil pilihan yang berbeda, jalan berbeda, sehingga ujungnya juga berbeda. Jadi saat ini bisa berbeda, ya, karena kita melakukan perubahan di masa lalu. Ya. Ingat, cara kerja pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Oke, sekarang kita mengulang sedikit tentang fase brainwave ya. Kita fokus dengan beta, alfa, theta, dan gamma ya. Jadi kalau kita ada beta, maka yang terjadi adalah kortisol ya. Karena sedih, marah, kecewa. Jadi hormon ini membuat darah lebih kental, degup jantung lebih berdebar keras ya, dan sebagainya. Kekhawatiran inilah yang energi force ada di seluruh tubuh kita, atau minimal di beberapa bagian yang membuat sebagian atau seluruh tubuh kita, termasuk pikiran kita, termasuk emosi kita, menjadi tidak sehat ya. Nah, untuk yang lain reframe ya, atau kuantum syukur berubah ya. Bagaimana kita mereframe dari beta ke alfa, merubah seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Umumnya mereframe ya, bahwa kesulitan ada kemudahan ya, setiap kesempitan ada solusi, ada peluang. Nah, tapi untuk timeline kita bermainnya ada di theta ya, ada di theta. Jadi nanti kita banyak bermain di meditasi. Ya, boleh meditasi ini, tapi kita biasanya menggunakan meditasi kedamaian. Nah, itu perbedaannya kalau kita bermain di timeline. Timeline aslinya kita mundur ke masa lalu, kita terbang, mundur ke masa lalu, lihat kita ada di bawah dan dia turun, habis itu dia mundur ke berikutnya. Kita akan, nah, tapi itu jangan sampai naik ada di beta alfa ya, jadi kita bertahan ada di theta ya. Kalau kita terlalu tidur pulas ada di delta ya. Gamma kita tidak bahas. Nah, oke. Nah, ternyata pikiran bisa merubah DNA. Sebagaimana DNA bisa berubah dengan adanya radiasi, dengan adanya makanan yang kita konsumsi, zat kimia, perubahan lingkungan, ya, rokok pasif ataupun aktif. Nah, itu ternyata bisa berubah. Ya, DNA itu apa? DNA itu adalah peta genetis, peta genetika. Ya, nah, dia berupa timeline. Ya, jadi tubuh kita berkembang ya dari nutfah, ya, kemudian jadi segumpal daging, mulai berdiferensiasi ya. Nah, mulai muncul tangan, jari-jari, mata, ya, dan sebagainya, tulang belakang, itu mulai dari berdiferensiasi. Ya, itu ada timelinenya, hari keberapa, bulan keberapa, gitu ya. Termasuk jantung mulai berdegupnya, mulai bekerja bulan keberapa, dan seterusnya, lahir. Ya, dan seterusnya, semua perkembangan tubuh mengikuti instruksi dari DNA. Jadi dia lihat DNA petanya apa, tubuh harus ngapain, gitu ya. Mulai bertumbuh ya. Peta DNA juga lihat dari keturunan ya, warna kulitnya, tinggi badannya, warna rambutnya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian nanti akil balik, mulai dewasa, mulai ada perubahan di bagian-bagian tubuh tertentu ya, mulai berbeda wanita dengan pria ya, mulai tumbuh yang lain di bagian tertentu. Nah, itu semua ngikutin peta. Jadi DNA itu juga berupa timeline. Nah, ada intervensi perubahan timeline, maka DNA itu bisa berubah. Yang tidak ada kanker jadi tercetus kanker, ya. Dia tidak ada diabetes jadi tercetus, ya, gitu ya kan. Ya. Itu kan irreversible ya, diabetes itu. Jadi dia tidak kembali lagi, gitu ya. Nah, timeline ini adalah ternyata salah satu rahasianya adalah pikiran kita yang kita lakukan terus-menerus itu bisa merubah peta genetis, gitu ya. Nah, yang kita manipulasi dalam tanda petik adalah kita mundur ke masa lalu, kita rubah DNA kita di masa lalu, ya, sehingga kita berubah. Nah, begitu kita melihat realitas saat ini, tubuh kita kaget. Kok peta genetika saya mengambil jalan yang berubah, tidak ada kanker.
saya sekarang ada cancer. Nah, mulailah cancer itu mulai dikikis dan dia akhirnya tidak ada. Itu cuma salah satu contoh aja ya, dan sebagainya. Nah, kita bisa mundur ke masa lalu sebelumnya. Jadi di sini adalah kita berbicara soal pengambilan keputusan. Ya. Ingat bahwa setiap detik itu kita menghadapi suatu pilihan. Ya, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, jadi timeline itu adalah kita mengintervensi pikiran kita untuk merubah informasi di dalam DNA di masa lalu. Ya. Pikiran itu kita bisa melayang-layang ya, kita bisa tiba-tiba kita melayang ke masa lalu, sebalik lagi sekarang, melayang saat kita ada di puncak kapan, waktu masih SMA, waktu TK main ayunan, ke depan lagi kita mau apa ya, seperti itu. Waktu ke tanah suci. Nah, kita enak, tidak ada batasan ruang dan waktu. Nah, ini yang kita manfaatkan dan dia tidak bisa membedakan antara hayalan dengan kenyataan, gitu ya. Oke, nah ini contohnya adalah aslinya timeline itu yang register itu adalah hanya ke masa lalu, gitu ya. Nah, saya nanti memformulasikan yang lain. Nah, kita akan belajar ke masa depan dengan teknik yang berbeda dengan teknik yang kita pelajari sekarang, karena prinsipnya berbeda untuk masa depan ya, gitu lah. Oke, nah sekarang kita perlu lambang, perlu simbol, gitu ya. Nah, waktu kita kuantum warna jelas ada simbolnya ya, apa namanya, simbol untuk bikin ngantuk ada daerah kepala adalah warna nila. Ya kita pikirin aja tiba-tiba ini kan kita ngantuk. Nah, waktu kita melakukan meditasi kesehatan kita bisa aja ya penyakitnya ada di tubuh kita simbolkan ya berupa gas atau balon ya. Kita simbolkan dia kita buang bersama dengan hembusan nafas gitu ya. Nah, pikiran bawah sadar perlu simbol bahwa telah terjadi sesuatu dan mereka tidak bisa membedakan apakah itu hayalan dengan kenyataan. Nah, untuk pergerakan timeline juga kita memerlukan simbol. Nah, dan ternyata simbol itu adalah kesepakatan umum dan bawah sadar sudah mengerti gitu ya, bahwa kalau kita lihat gambar inilah gitu ya, kalau ke kiri itu pasti masa lalu, kanan itu pasti masa depan. Nah, itu udah sama-sama kita sepakat ya. Nah, jadi caranya adalah sekarang posisi kita ya, kalau kita mau pindah ke masa lalu kita geserlah dikit ya, syukur-syukur ada bangku di kiri ya, kalau enggak kita geser dikit aja. 1 senti juga nggak apa-apa. Itu simbol bahwa kita mundur ke masa lalu, gitu ya. Atau kita mundur sedikit ke belakang, gitu ya. Atau kita berdiri 1 langkah ke belakang, itu adalah simbol. Nah, bagaimana kalau kita kembali lagi, kita maju lagi ke posisi duduk sekarang atau posisi berdiri sekarang. Nanti minggu depan juga masa depan juga kita sama ya. Simbolkan masa depan adalah geser ke kanan atau maju ke depan. Nanti kembali lagi kita mundur. Nah, jadi pikiran bawah sadar memilih simbol ya. Karena pikiran bawah sadar tidak mengerti bahasa yang tanpa simbol. Kita pernah belajar bersama ya soal itu. Nah, sekarang pikiran bawah sadar itu tidak suka di perintah-perintah, tidak suka dirubah. Nah, dan dia akan melawan setiap perubahan. Ya, dia akan nyaman, ya, merasa terancam. Ingat ya, fungsi dari otak purba. Ya, dia ada perubahan, dia tidak nyaman, gitu ya. Nah, manusia adalah makhluk konsisten dan dia akan berusaha sekeras mungkin untuk bertahan pada kondisi sekarang. Ya. Jadi kalau kita kebanyakannya di sini, bukan di sini ya, orang lain kalau udah malas menunda ya dia akan bertahan pada posisi itu. Atau dia udah semangat tapi karena suatu kondisi sekarang ya ada di apa namanya zaman pandemi gini PPKM lama-lama menjadi kebiasaan baru, jadi menunda, jadi leha-leha. Nah ini bahaya gitu ya. Nah, jadi menjadi kebiasaan baru dan sifat kita yang baru. Nah kita memerlukan perubahan ya agar tidak terjadi konsistensi gitu ya, jadi melabrak gitu. Nah jadi ada banyak pintu perubahan yang kita, dan pintu perubahan itu bisa disengaja maupun tidak disengaja ya. Nah jadi bisa jadi nih ya anak kita atau kita dulu bisa berubah karena pengaruh dari orang tua ya, pengaruh dari kakak adik ya, kakak tiba-tiba berubah ya, biasanya dari SMP SMA pergaulan yang lain, bahasa yang lain dia bawa ke rumah. Nah itu anak yang adiknya bisa ikut berubah juga
Kita pengaruh dari tetangga juga, teman ya, saudara, atau informasi dari internet. Nah, itu merubah pola pikir ya, semua pola perilaku kita bisa berubah. Itu tidak sengaja. Ya, lingkungan juga berubah, ya, pindah ke suatu kota yang lain, lingkungan baru ya, sekolah yang baru ya. Bisa juga kita melakukan dengan sengaja. Ya, jadi perubahan ini kita sengaja, kita rancang gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Umumnya begitu ada perubahan, pikiran bawah sadar itu nolak. Ya, makanya kita pernah belajar mini habit. Ya, kalau perubahan dikit-dikit, pikiran bawah sadar, oh dikit ya, nggak apa-apa deh, gitu ya. Nah, habis itu dia berubah dikit. Terus ada perubahan dikit lagi, masih nyaman dia, oh nggak apa-apa deh. Nah, itu gunanya teknik mini habit ya, kita sama-sama udah belajar. Nah, jadi mini habit itu kita konsistennya naikin satu, atau kita turunin satu ya, kayak ngerokok ya, 36 batang per hari gitu ya. Minggu depan 35. Nah, itu perubahan dikit itu masih nyaman gitu ya, bagi pikiran bawah sadar ya. Kita pernah belajar teknik pacing and leading juga bisa ya. Nah, jadi pacing and leading apakah seragam dari bahasa tubuhnya, dari melipat tangannya, melipat kakinya ya, hembusan nafasnya, itu teknik pacing and leading ya. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah teknik coaching. Yang di sini pernah belajar coaching ya. Membiarkan pikiran bawah sadar, tentu saja dibantu dengan pikiran bawah sadar untuk memilih. Nah, kalau dipilih lebih baik ya, lebih enak gitu loh, disuruh memilih. Jadi, oh saya tidak diperintah nih suruh pilih ya, tentu aja akan milih yang enak ya. Nah, tapi di sini dibantu dengan pikiran bawah sadar, ada konsekuensi. Kalau milih begini, ujungnya begini, perjalanannya begini. Kalau pilih A ya, kalau pilih B, perjalanannya begini, konsekuensi gini, tapi ujungnya begini, gitu ya. Nah, dia mulai seperti itu. Akhirnya nanti diputuskan milih yang mana. Seperti itu ya, karena pikiran bawah sadar tidak punya kemampuan analisa, dia perlu berkomunikasi dengan pikiran sadar. Tapi keputusan nanti akhirnya di pikiran bawah sadar 80%, karena ujung-ujungnya dia maunya yang nyaman, gitu ya, yang nyaman dan kalau bisa nggak berubah. Nah, disitulah pikiran sadar akan mengekspos ya kenyamanan sama tidak nyamanan. Nggak apa-apa lah, ini kita lewatin dulu ya, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nanti kita akan tidak nyamannya selama sekian hari ya, 21 hari ya, gitu loh. Atau sekian bulan ya, atau kita melakukan perjalanan ini ya, tapi ujungnya seperti itu ya. Nah, itu dia akan ngelihat dari sisi nyamannya. Nah, jadi pilihan tuh banyak macam-macam ya. Kita bisa berat dari pilihan energi ya, force atau power ya, mau sedih atau senang ya, mau bermasalah atau solusinya ya, atau bersyukur gitu ya, atau damai, atau mau marah-marah terus ya, biarlah kita pilih. Nah, kalau marah-marah terus nanti gimana ya, suami istri kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu, teman kantor kamu, nah itu diajak sama pikiran sadar ya. Mau gini terus ya, seperti itu ya, atau mau bahagia atau bersyukur ya, mau berubah, mau tetap atau berubah, mau gini-gini aja gitu loh, kamu mau tetap begini gitu ya. Nah, kebanyakan mau ya, orang Indonesia itu kebanyakan mau tetap, tapi kita kuatin lagi, tapi nanti begini ya, zaman bisa berubah loh. Nah, kita harus persiapkan perubahan zaman ya, menunda atau bersegera ya, mau tetap segini tidak sehat atau mau sembuh, tetap ada pilihan. Nah, ujung-ujung nanti didiskusikan dengan pikiran sadar ya. Nah, mau tetap melakukan kesalahan atau kita menghindari melakukan kesalahan gitu ya, merokok atau berhenti merokok, mau obesitas atau mau langsing ya, depresi atau mau sembuh dan sebagainya. Jadi kita banyak ketemu pilihan-pilihan ya, seperti itu. Mau terus sama seperti gini aja atau kita merubah gitu ya. Orang banyak ingin berubah tapi melakukan hal yang sama, kata Einstein kan, insanity ya. Adalah gila bahwa kita ingin hasil yang berbeda tapi cara yang sama. Nggak bisa, cara juga harus berbeda. Ini cuma ilustrasi aja ya. Setiap detik kita ketemu pilihan ya, mau bersegera sekarang atau menunda ya. Nah, misalnya kita mau toilet sekarang, kebelat mau kita tunda atau sekarang kita berdiri. Nah, itu selalu ada pilihan ya. Begitu azan mau langsung sholat atau nunggu dulu, itu pilihan. Jadi semua pilihan, ketemu pilihan dan ujungnya berbeda, nggak sama. Menunda sama ini ujungnya nggak sama.
gitu ya. Nah, itu ini cuma ilustrasi aja bahwa setiap pilihan itu ujungnya berbeda ya, atau mau sembuh atau tidak sehat ya. Gimana nih? Itu pilihan kamu ya. Mau gini, oh nggak apa-apa deh. Nah, udah berarti emang udah pilihan ya. Konsekuensi seperti apa? Oh, saya ingin sembuh ya. Harus melakukan seperti ini. Ikuti saya ya. Ikut petunjuk saya. Jadi ada mentoring ya. Kemudian nanti ketemu ini ya, hari keberapa begini, lakukan ini ujungnya insya Allah sembuh. Nah itu seperti itu ya. Nah, bisa juga kita bermain dengan force dengan power ya, mengeluh terus ya, mau jadi apa mengeluh ya, tubuh jadi rusak ya, hormon kortisol ya, semua orang jadi nggak suka, semua jauh gitu ya. Atau kita mau bersyukur aja ya. Bukankah hidup kita adalah di dalam impian orang lain ya, banyak. Nah, kita lupa seperti tadi ya, saya kasih ilustrasi bahwa kita diberi tidak sehat ini cuma 5 tahun. Kita lupa bahwa diberi sehat itu 45 tahun. Kemana aja kita 45 tahun itu. Nah, seperti itu ya. Mari kita mulai bersyukurlah. Tidak fokus ke 5 tahun sekarang ya. Jadi kalau kita fokus udah tambah jatuh, tambah terpuruk, kita harus bangkit ya. Jadi kita fokus ini termasuk ya kalau saya melakukan coaching ya, termasuk anak sekolah apa-apa ya. Kamu mau red ocean atau blue ocean? Ya, red ocean itu adalah bidang-bidang yang sudah banyak gitu ya, orang ikutin semua. Ya. Red blue ocean bisa-bisa yang bidang yang orang belum tahu masa depan, tapi kamu sendirian seperti itu. Atau kita bisnis yang blue ocean seperti itu ya, sendirian, tapi lama-lama orang ngikut akan jadi red ocean lagi ya. Dan semua itu juga tetap pilihan ya. Jadi kalau kita melakukan timeline tentang bisnis kita, tentang kebiasaan kita ya, tentang biasa kita ikut-ikutan, kita mau berubah ya, bahwa kita menjadi diri sendiri, mulai berani ngambil risiko apa-apa. Nah, kita akan nanti berubah ke blue ocean ya, ke suatu hal yang sendirian dan masih misterius ya. Seperti itu. Dimana kalau red ocean sudah berdarah-darah, orang yang banyak ya. Kemarin saya banyak tuh yang menggeser ya. Kebanyakan anak SMA kan maunya yang umum-umum ya. Kedokteran gitu kan ya, FKUI, terus FKUGM, Unpad gitu ya, bisnis ya, SBM apa-apa gitu. Tapi kalau semua ke satu titik penuh dong. Nah, mulailah ya, ini ada banyak jurusan baru, pasti jurusan baru diciptakan untuk masa depan ya, seperti itu. Nah, jadi mulailah terpecah ya. Jadi berhasil kita buka wawasannya arahnya ke blue ocean ya. Masa depan seperti ini loh, gitu ya. Nanti kan masa depan listrik ya. Jadi apa namanya, dan IT dan sebagainya. Kalau pasti pangan pasti inilah, obat-obatan pasti dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang kita mulai bagaimana prosedurnya gitu ya. Nah, kita mulai step by step aja ya. Nah, jadi pertama kali adalah kita persiapan, kita pikirkan gitu ya. Nah, tempat kedamaian kita sukai. Nanti kita langsung melakukan praktek di sini ya. Nah, nanti posisi duduk. Jadi saya jelaskan 2 slide ini, 2 slide terakhir aja. Jadi kita pikirkan dan pilih tempat kedamaian. Jadi tolong ya. Ada yang sukanya di danau, di pinggir sungai, di lereng gunung, di puncak gunung, ya, di pantai. Silakan dipilih, ya. Kemudian dipilih itu karena apa? Karena pemandangannya. Orang visual tuh menyukai pemandangan ya, pemandangan alam, lerengnya, melihat ke bawah, melihat hijau dedaunan, ya, melihat ombak, melihat daun apa namanya, bergoyang di tempat angin dan sebagai pemandangan indah ya. Kalau tipe auditory dia nyaman dengan suaranya, suara angin semilir, suara air gemercik, suara burung ya, dan sebagainya, suara daun dan ranting bergesekan gitu ya. Nah, kalau tipe kinestetik karena rasa ya, angin semilir di tepi pantai atau sejuknya udara pegunungan dan sebagainya. Ya, gitu. Kita pilih tempat, kemudian kita posisi duduk di kursi, boleh bersila, boleh nyaman ya, tutup mata dan sebagainya ya.
Kemudian nanti kita belum melakukan sekarang ya. Saya meng-guide dulu karena ini ada hubungan dengan gambar kedua ya. Gambar berikutnya, tarik napas panjang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang napasnya 1, 2, 3. Jadi selama 3. Terus begitu tiba-tiba kita masuk ke tempat damai yang kita pilih di atas tadi ya. Nah, kemudian kita mundur ke masa lalu ya. Ingat mundurnya boleh geser dikit ke belakang ya, atau berdiri selangkah ke belakang, atau duduk kita geser diri ke kiri. Gitu ya, kita udah tahu tadi ya. Nah, momen titik perubahan A. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, saya jelaskan ini dulu ya, renungkan. Habis itu kita memilih pilihan. Kita ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Ya, ini adalah saat ini. Ya, ingat setiap saat orang mempunyai pilihan ya. Gitu. Bahkan sekarang pun kita mempunyai pilihan mau ikut kelas ini atau tidak. Gitu ya. Bisa juga kita termasuk kita pilihan melakukan timeline mundur ke masa lalu. Nah, jadi kita bisa mundur ke masa lalu ya. Kita masuk ke momen A. Ya. Kita saat ini gara-gara masa lalu kita memilih jalur A. Gitu ya. Kenapa kita mundur? Karena ada yang kita bereskan secara DNA. Ya, kita inginnya B. Nah, kalau B, saya melakukan B, memilih B, maka terjadi adalah ujungnya berbeda dari A. Gitu ya. Oke, kita belajar. Oh, begitu pilihannya apalagi sih? Nah, ini kita siapkan secara sadar dulu ya. Kita belum melakukan meditasi. Gitu ya. Nah, itu tadi di penjelasan tadi disebut dengan titik A, titik B. Gitu ya. Kalau sudah siap, nanti konsekuensinya apa? Kalau A itu berarti saya tetap dengan kondisi saya saat ini, dengan masalah saya saat ini. Saya pusing ya. Nggak selesai-selesai, masa seperti ini aja. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa berubah. Nah, dengan teknik biasa, kita berubahnya di masa sekarang. Nah, sekarang kita bisa merubah di masa lalu. Gitu ya. Di masa lalu kita mengambil keputusan yang berbeda. Sehingga secara DNA, kita diulang-ulang, maka DNA itu akan berubah. Nanti tubuh akan kemudian akan berubah. Itu teori seperti itu ya. Dia mengikuti peta genetika dalam berkembangnya. Termasuk tadi pengobatan kanker, ya. Termasuk tadi untuk meningkatkan produksi insulin ya dari pankreas dan sebagainya. Gitu ya. Nanti habis itu kita mundur ke C. Kenapa mundur ke C? Ya, boleh 5 menit, boleh sehari sebelumnya. Nanti begitu dia timeline maju, dia sudah siap. Ya, begitu ada kejadian, saya memutuskan, saya memilih B. Begitu ya. Nah, jadi kita udah siap dari nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada di titik A, enggak, kita mundur sedikit. Jadi di B. Nah, ingat ya, salah satu jadi memilih waktu kita belajar quantum tapping kemarin, selain saya mengizinkan, bisa juga saya memilih ya. Saya memilih saya bahagia. Saya memilih saya bersyukur. Saya memilih saya melepaskan masa lalu saya. Saya memilih saya untuk memilih B seperti itu ya. Saya memilih saya akan melakukan sekarang juga. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ilustrasinya adalah saat itu misalnya ini saya pengalaman dulu ya, teman-teman saya yang laki-laki itu kebanyakan mulai merokok di kelas 3 SMP menjelang SMA ya. Semua gaya ya dulu. Ada Marlboro apa-apa, Jisamsu apa-apa. Nah, itu ada titik momen ada di A. Nah, gitu ya. Nah, pilihan hidupnya karena dia menjadi perokok jadilah sekarang. Nah, salah satu berhenti merokok dia bisa dari misalnya dia ada penyakit bawaan ya karena merokok itu ya. Nah, karena dia bisa memutuskan sekarang. Nah, bisa juga merubah di masa lalu. Gitu ya. Nah, berubah di masa lalu adalah dia memutuskan saat 3 SMP saya memutuskan begitu diajak teman untuk merokok, saya memutuskan saya tidak merokok. Nah, jadi kita mundur ke masa lalu dan saya memutuskan saya tidak merokok. Gitu ya. Diulang-ulang nih. Nanti kita melakukan meditasi timeline ini kita ulang-ulang ya. Nah, nanti pikiran bawah sadar kita termasuk DNA kita berubah. Saya bukan perokok. Saya bukan perokok. Karena dulu saya telah memutuskan tidak merokok. Nah, nanti mulai terjadi perubahan hidup kita, pikiran kita ya, termasuk nikotin kita, tubuh kita ya, dan bisa cepat. Insya Allah bisa cepat untuk lepas dari rokoknya ya.
Ya, bahkan bisa lebih cepat lagi. Ingat ya, kalau kita ini manusia itu pintar, dia bisa beradaptasi ya, dengan perubahan, ya, termasuk dengan racunnya. Ya, jadi lama-lama dia tubuh kita beradaptasi dengan nikotin. Ya, saking hebat nih bisa beradaptasi, begitu berhenti merokok, ingat ya, manusia makhluk konsisten ya, dihalangi oleh pikiran bawah sadarnya. Saya tidak bisa bekerja nih, mulut saya asam, nggak bisa mikir, pusing saya. Nah itu masih konsisten supaya ngerokok gitu ya. Makanya kita melakukan mini habit pelan-pelan. Nah, salah satu tekniknya adalah teknik yang registered, adalah kita mundur ke masa lalu dan kita melakukan pilihan di masa lalu. Ya, akhirnya 3 SMP saya memutuskan bahwa saya tidak merokok. Nah, jadi saya sekarang di bawah sadar kita firm, saya bukan perokok, gitu ya. Nah, nanti kebingungan tuh di sel-sel tubuhnya. Ini saya ada cancer dari mana nih ya? Gitu kan, dari merokok. Tapi kan saya nggak merokok. Nah, habis itu mulailah tubuh bahu membahu merubah strukturnya, ya, merubah faal tubuhnya, fisiologinya mengikuti peta genetika. Ya, cancer ini tidak ada. Gitu ya. Dari sebalikannya, nah, DNA itu karena ada pengaruh radiasi jadi timbul kanker ya. Jadi ada terganggu DNA-nya. Ada informasi yang salah sehingga timbul kanker gitu ya. Kenapa kanker ada? Ya, dia ngikutin peta genetika, ada seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, kita mundur, nanti kita melakukan pilihan dan akhirnya kita mengulang-ulang, akhirnya kita mengambil jalan yang B. Oke, kita ulang lagi. Nah, di sini ya. Ya, kita mundur ke masa lalu pada satu momen titik perubahan A. Ya, di sana renungkan bahwa saat ini adalah kita akibat dari pilihan momen itu, karena kita udah terlanjur milih A. Kita saat ini adalah karena dulu kita memilih A. Oke, kita pikir-pikir lagi, kan saya punya pilihan B. Ya, konsekuensinya begini. Ya, oke, kalau gitu kita mau milih A atau B. Oh, saya milih B, konsekuensi itu. Akhirnya kita fix ya. Pilihan B. Jadi apa yang terjadi saya memilih B ya? Oh ya, kalau memilih B berarti apa namanya, tubuh saya lebih langsing, saya lebih sehat, atau saya lebih semangat ya. Saya lebih fleksibel, atau saya orang yang tidak menunda, seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian kita mundur di sini ada contohnya adalah 5 menit ya. Nah, kenapa 5 menit? Nah, begitu kita siap-siap, begitu 5 menit kemudian ada suatu pilihan dan kita memutuskan untuk memilih B. Gitu. Kita memutuskan memilih B. Jadi udah kita siapkan skenario ya. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, tarik napas yang panjang 5 detik, buang napas 5 detik, lakukan sampai lanjutkan hitungan 1 sampai 10. Nah, kita membuka mata gitu ya. Dan kita lakukan minimal 21 hari ya. 3 sampai 5 kali sehari untuk merubah DNA dan genetika. Sebelum kita melakukan prakteknya dan mempersiapkan pilihannya atau mempersiapkan kasusnya, saya buka pertanyaan dulu. Silakan. Kalau tidak pertanyaan, saya langsung. Kalau bukan untuk penyakit aja bisa kan, Mas? Oh, bisa, ya bisa. Jadi karena ini saya jadi menunda, saya malas ya. Nah, sekarang ini gitu misalnya. Bisa ya? Sekarang ini kan banyak yang kita menunda malas karena kita 2 tahun ini kita jadi kaum rebahan ya. Bisa jadi gitu loh. Yes. Ya kita bisa mundur ke masa sebelum pandemi ya. Kita udah siap nih. Apapun terjadi, nanti akan ada pandemi nih. Cuma akan kerja di rumah gitu ya. Yang tadinya saya pagi-pagi sudah mandi mau berangkat kantor, berangkat kerja gitu ya. Nah, jadi kita udah siap gitu. Nah, jadi begitu kita ketemu pandemi kan sebenarnya Desember, tapi Indonesia mulainya Maret gitu ya, Maret April. Nah, kita udah siap gitu. Jadi seakan-akan kita kehidupan sehari mirip seorang kerja ya. Nah, jam 6 sudah mandi, makan. Nah, walaupun kita duduk di depan kursi jam 7 atau jam 8, kita benar-benar kerja tapi di rumah. Fokusnya seperti itu. Nah, itu kan contoh bukan soal kesehatan ya Mbak Remi ya. Kita udah jadi kaum rebahan, kaum menunda, banyak tidurnya gitu loh. Silakan, contohnya apa atau mau didiskusikan atau sudah jelas? Yang lain juga silakan kalau ada pertanyaan.
Kok Cari mau tanya Ya, Bu yang Mercy, ini silakan. meditasinya ini. Ya, Ini tuh maksudnya waktu kita maju mundur itu emang secara fisik duduk kita harus maju, harus mundur ya gitu betul, atau betul. gimana Secara ya? fisiknya geser Oh, dikit aja ke kiri untuk mundur atau kita kita mundur sedikit ke belakang, gitu loh. Nah, artinya adalah oh adanya iya. kita ada simbol bahwa kita mundur ke masa lalu ya. Nanti begitu saya perintahkan kembali ke masa sekarang, kita maju dikit. Nah, sekarang gitu ya. Nah, atau boleh juga ke kiri ya. Nah, oke, kita mundur ke masa Hmm. lalu ke titik ini. Nah, kita ke sini. Gitu ya. Saya ke Eh, kiri gitu ya. Endingnya yang terakhirnya tuh duduk di Kembali ke masa sekarang. sekarang ya, Coach? Kembali ya Oh betul ke iya. masa sekarang. Iya, bagus pertanyaan ya. Bisa jelas yang lain juga. Oh, Endingnya sekarang, kembali ke sekarang ya. tentu aja. Berarti sekarang terus mundur, terus balik lagi ke depan lagi ya, Coach? Ya, nah, tapi nanti mundurnya habis itu mundur ke sebelum momentum, misalnya 5 menit sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, gitu loh. Ya. Ini Jadi, 3 sampai 5 kali sehari ya, Coach? ya, Oh, ya, Coach. Ya, paham. Ya, terima kasih. sama-sama. Ya. Kenapa kita mundur sebelumnya? Jadi kayak film tuh udah ketahuan isinya, udah jadi nggak seru ya. Gitu loh. Ini abis ini begini. Nah, karena udah ketahuan isinya, kita udah tahu mau milihnya apa. Gitu loh. Jadi kita udah tahu jalan ceritanya, nanti akan ketemu gini nih. Kalau ketemu gini saya memilih seperti ini. Kita perjalanan hidup juga begitu kan, kita pernah melakukan kesalahan. Ya, karena kita telah melakukan kesalahan, kalau terjadi hal yang sama serupa, nah kita udah tahu memilih yang mana. Ya, tapi kalau kita tidak mempunyai itu, kita akan melakukan kesalahan yang beda. Nah, ini kalau kita mundur akan seperti ini ya. Gitu loh. Perubahan pola perilaku bisa dengan timeline ini. Seperti tadi ya, kita di sini udah pola perilaku kita berubah. Pola pikir juga kita berubah ya. Selama kita ngandelin fisik, enggak sekarang online gitu ya. Kita harus berubah cara berpikirnya online. Ya, dulu-dulu kita mengabaikan enggak masih seperti ini, tiba-tiba jeder gitu ya. Mau nggak mau harus berubah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita mulai ya. Satu Pak Tri. Oke, Satu Pak Tri. silakan. Ya, silakan Pak Probo. Pak, yang kita alami sekarang ini kan hasil dari masa lalu ya Pak ya. Ya, betul. Pilihan masa lalu. Iya. Nah, berarti kan timeline pas ini kan bukan merubah yang sudah ada, tapi merubah untuk yang akan datang ya Pak. Dalam arti pola pikirnya ya Pak ya. Ya, pola pikir kan nanti ke pola perilaku Pak Probo. Gitu loh. Iya, jadi merubah pola pikir dengan memakai apa yang sudah lewat kan Pak ya, masa Betul. lalu maksudnya gitu ya. Iya. Iya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, yang pernah belajar main hacking sama saya ya, gitu loh. Jadi bisa kita, jadi contoh misalnya kita ngobrol, terusnya kita bayangkan kita ngobrolnya ngopi dengan seseorang ya, kita bayangkan nanti kita 5 tahun kemudian kita ngopi di tempat yang sama ya, atau 5 tahun kemudian kita ngopi di Paris gitu ya, pada orang itu baru ketemu. Nah, begitu dia bayangin dia ngopi di Paris bareng kita 5 tahun kemudian, pikiran bawah sadar langsung ngerasa walaupun kita baru ketemu, oh ini kita kayaknya udah akrab nih, udah 5 tahun. Nah, pikiran bawah sadar juga begitu. Begitu kita mundur ya, SMP misalnya, apakah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, atau cuma 10 tahun yang lalu ya. Nah, ngerasa ini kita udah ngambil keputusan udah dulu-dulu. Jadi udah bukan suatu perubahan yang drastis. Nah, enaknya di situ ya kalau kita melakukan timeline, dan timeline ini proven ya. Jadi ini registered. Saya cuma melakukan sedikit modifikasi yang kita permudah, simple ya. Oke, kalau tidak ada kita mulai ya. Jadi tolong ambil posisi yang nyaman. Ya, boleh duduk, boleh bersila ya. Sudah siap masing-masing dengan tempat kedamaian. Oke, kita mulai tutup mata. Ya. Tarik napas yang panjang 5 detik. Lepas.
Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Oke, kita lanjutkan bernapas dengan pola yang panjang ya, dalam dan panjang. Silakan lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke tempat kedamaian kita pilih tadi. Kita rasakan suasananya begitu membuat kita damai ya. Yang kita lihat pemandangannya membuat kita damai. Suara-suara yang kita dengar membuat kita damai. Rasa-rasa yang kita rasakan ya, baik suasana hati maupun fisik ya, angin, suhu membuat kita damai. Oke, bagus. Ya, kemudian silakan rasa kedamaian itu kita tingkatkan ya. Semakin damai ya, semakin damai, ya, tenang ya. Oke, nah sekarang kita tadi sudah memikirkan, sudah memilih ya suatu perubahan yang ternyata dulu kita semacam tanda kutip salah pilih ya, sehingga jadilah kita seperti saat ini. Oke, sekarang kita silakan mundur ke titik A ya, momen itu terjadi. Ya, silakan bergeser dikit atau mundur dikit. Kita ada titik A, ya kita lihat suasana saat itu ya. Kenapa kita bisa berubah? Siapa yang ngajak kita? Kenapa kita melakukan pilihan A? Dari diri kita atau pengaruh orang lain ya, atau emosi kita, pikiran kita, atau kita tidak punya alternatif pilihan lain gitu ya. Kemudian kita pikir-pikir, ternyata sekarang saya tidak nyaman ya, bermasalah saya dengan pilihan yang saya telah lakukan dulu. Oke. Tentu saja saya punya pilihan lain disebut dengan pilihan B, sehingga insya Allah tidak seperti saya menjadi tidak seperti saya saat ini. Karena saya memutuskan untuk memilih jalur B. Sehingga merubah jalan kehidupan saya. Oke, saya pikir-pikir lagi ya. Bantu dengan pikiran sadar. Komunikasi bawah sadar dengan pikiran sadar. Kalau saya pilih A, saya tetap seperti sekarang saat ini. Apa mau? Ya kalau mau ya nggak apa-apa, silahkan aja. Sekarang ada alternatif yang pilih B. Tapi B ada konsekuensinya. Kamu harus begini, harus begini, harus begitu, melalui ini. Tapi ujungnya loh, ya, ujungnya loh beda, nggak kayak gini. Ya, jadi ada konsekuensi A sama B. Oke, silakan pilih atau B. Oke, nah, ternyata menarik nih B ya, nyaman. Ya, karena pikiran bawah sadar menyukai B ya. Saya ingin yang tidak seperti saat ini ya. Oke. Oke, sekarang kita mundur ke, udah tahu ya, saya akan memilih B ya. Oke, sekarang kita kembali ke A ya. Geser duduk kita, langkah kita kembali ke masa sekarang ya. Oke, kita kuatkan lagi. Saya tidak nyaman nih, saya masalah dengan masa sekarang ya, karena akibat pilihan saya ya. Oke, nah sekarang kita mundur ke titik 5 menit sebelum A ya. Oke. Disebut dengan titik C ya, boleh masing-masing pilih, boleh 5 menit, boleh sehari ya, atau sebulan ya. Oke, nah, begitu kita mundur ke titik C, kita sudah tahu ya 5 menit kemudian atau sehari kemudian akan ada suatu momen yang dulu saya salah pilih. Saya melangkah ke A. Dan nanti nih, saya udah tahu nih nanti nih ya, 5 menit berikutnya ada pilihan itu, saya udah tahu, saya udah yakin saya pilih B. Ya, saya sudah diskusi pikiran sadar, pikiran bawah sadar saya B. Saya putuskan B. Oke, nah, kemudian dengan berjalan waktu, akhirnya saya sampailah ke titik A tadi ya, dan saya memilih untuk pilihan B. Ya, saya memilih B. Silakan ucapan dalam hati, pikirannya saya memilih B. Saya memilih jalur B. Saya putuskan saya memilih B.
Kita udah bayangkan nanti ujungnya kemana ya. Oke. Di masa lalu ini, yaitu masa sekarang, saya memutuskan memilih B. Sehingga saya tidak memilih jalur A. Saya memilih B. Ya. Saya bayangkan perjalanan saya, ya, konsekuensinya ya. Dan saya nyaman dengan ujungnya. Ujungnya ini akan yang saya mau. Oke, saya memutuskan B. Dan sekarang saya kembali ke titik A. Masa sekarang. Oke, kita siap-siap untuk bangun ya. Tarik nafasnya panjang. Buang napas. Tarik napas panjang. Buang. Tarik napas yang panjang. Buang. Oke, sekarang kita akan menghitung dari 1 sampai 10 dan pada hitungan 10 silakan buka mata jika sudah siap ya. 1, 2, kita rasakan seluruh oksigen kita mengalir ke seluruh tubuh kita ya, sehingga seluruh tubuh kita menjadi lebih segar. 3, 4, saya rasakan kebahagiaan mengalirnya dari jantung saya ke seluruh tubuh saya, sehingga tubuh saya menjadi lebih bahagia. 5, 6, saya rasakan energi positif mengaliri seluruh tubuh saya ya, sehingga hal-hal positif terjadi pada pikiran, hati, dan seluruh tubuh saya. 8, 9, dan 10, silakan buka mata jika sudah siap ya. Silakan buka mata jika sudah siap dan silakan buka mata jika sudah siap. Oke, kita sudah selesai sesi meditasi timeline. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak Tri. Ya, silakan Pak Probo. Pak, saya agak kesulitan melakukan tadi. Apa karena gini ya Pak? Kan seringkali kita melakukan hal yang bersyukur, berbahagia ya Pak ya. Ya. Jadi untuk memikirkan yang artinya gini, kita suka dengan kondisi sekarang gitu maksudnya Pak. Oke. Jadi bukan hal-hal yang untuk dirubah gitu loh Pak. Oke. Nangkep saja Pak ya. Ya, Saya mencoba ya. Ya, kalau begitu kalau ini belum nemu Pak. Ya, kalau begitu Pak Probo nggak usah dirubah untuk yang sudah bersyukur. Oh gitu ya. Ya. Tadi kan saya gitu cuma ya, ngasih ya? saya cuma ngasih contoh kan. Nyari B-nya ini susah. Ya, saya cuma ngasih contoh Iya. tadi masa pandemi Pak Probo. Ya. Apakah Pak Probo ada perubahan masa gitu pandemi? Ya. Jadi banyak tidur siangnya, jadi kurang produktif, bangun siangnya mandi lebih gitu lama. Gitu ya. Kan kita nggak pasti ada ya perubahan pada diri kita ya. Itu cuma contoh, siapa tahu ada yang kena gitu ya ke Pak Probo. Kalau bersyukur udah benar. Gitu ya. Mungkin Iya, ada yang penyakit. Iya betul ya, karena kita goleran kan kita fisik kita kurang gerak kan Pak Probo. Ya, masalah lain kan penumpukan lemak gitu kan. Terus masalah lain adalah cabin fever kan. Kita terkungkung dalam ruangan sempit kan, rumah itu aja kan. Nah, seperti itu. Padahal kita kita tidak berjemur di luar, padahal kalau di luar kita udah lebih terbuka seperti itu. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi kita saat ini ya. Dan kita tidak melakukan dan kita ikut perubahan. Gitu loh. Kan banyak hal kita jadi mager, kaum goleran. Nah, dampak negatifnya apa? Kok dampak positif bagus ya udah. Nah, jadi tadi yang udah bagus nggak usah dirubah Pak Probo, udah bersyukur ya. Dan bagus sekali. Halang rintang pun membuat kita tambah tangguh ya, tambah dewasa, tambah pengalaman, tambah tahu pilihan-pilihan yang terbaik atau bukan. Tapi kita lihat ya, pasti ketemu ya. Kita apa gitu ya, males, menunda ya, masih baperan ya, atau masih buang-buang waktu yang yang kita 4 kotak itu ya. Apakah saya gara-gara ini saya banyak yang di putih nih, tidak penting dan tidak mendesak ya, jam saya jadi lebih banyak ya.
Ya seperti itu. Nah itu kalau ketemu seperti itu, akibat, ini saya cuma contoh, sekali lagi cuma contoh ya, akibat mulai pandemi bulan Maret, terjadi perubahan saya mulai berubah seperti itu. Gitu Pak Probo. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Probo. Makasih pertanyaannya bagus Oke, ya. Mas Aris. Ya Mbak Remi. Ya silakan. Mas Aris gini ya, Remi kayaknya belum, nggak tahu nih ya, Remi kayak belum paham apa gimana. Kan tadi Mas Aris bilang kita ini kan ya, yang pertama udah bisa lah, silakan mundur ke masa lalu pada saat mau titik perubahan A itu kan ya. Iya. Merenungkan bahwa kita mau pada saat momen tersebut. Nah ini maksudnya misalnya nih Remi ngerasa misalnya momen masa lalunya Remi misalnya tuh Remi misalnya tuh ya saya tuh kurang percaya diri, saya tidak mandiri segala macam itu kan dipikirin. Iya betul. Betul kan? Betul misalnya. betul. Ya kan dipikirin. Jadi saya tidak jadi saya tergantung banyak sama orang segala macam. Betul. Nah itu pas mundur ke titik C-nya itu maksudnya 5 menit sebelumnya tuh maksudnya apa tuh Mas? Oke. Nah, Di jadi sini Remi pada saat bentar Mas, pada saat Remi mikirin di momen masa lalu itu tiba-tiba yang tadinya kan kita bayangin tuh ya Remi misalnya bayanginnya di suatu danau, ada sunset lah apa segala macam Remi bayangin itu kan kita seneng ya, happy. Terus pada saat Remi mikirin itu kok tiba-tiba ada perasaan lemes ya, blek gitu loh ke dadanya ke badannya Remi itu kerasa banget gitu kan? Betul. Nah, terus pas suruh momen 5 menit sebelumnya Remi jadi bingung ini apa ya gitu, jadi nggak bisa balik lagi nih Mas, jadi berasanya masih lemes gitu kan. Nah, itu gimana? Jadi gini, memang pilihan itu terjadi emosional yang kuat. Jadi sebenarnya Mbak Remi sudah melakukan hal yang benar. Ya, emosional kuat itu benar-benar terjadi gitu loh. Misalnya kita melakukan pilihan salah ya. Aduh, saya salah pilih ya. Kenapa saya pilih itu tuh emosionalnya kuat itu. Jadi benar. Bagus. Dan itu terjadi kan. Gitu ya. Nah, ingat nggak kalau kita dapat bocoran film ya, kita pertama kali film kan seru ya. Tapi coba nonton yang kedua. Iya. Ini pasti habis ini nih jagonya datang nih. Ketembak ya. Nah, kita begitu. Kita mundur 5 menit sebelum film kejadian itu dan kita sudah tebak. 5 menit kemudian yang terjadi apa? Oh misalnya Remi nebak bisa kalau 5 menit Remi mundur, kalau Remi terus begini Remi akan begini gitu ya harus dipikirin gitu. Ya. Oke, kita tebak nanti jagoannya keluar ya, ketembak ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita juga 5 menit itu terjadi perubahan pada hidup saya dan saya salah pilih. Oke. Gitu kan? Nah, itu kan kita mundur. Kita tahu nih ya, 5 menit kemudian kita akan ketemu momen itu ya. Nah, kalau belum siap mundurnya lagi gitu kan ya. Kita mundur jangan berjalan dulu 5 menit ya. Nanti ada teman ngajak saya main ya gitu. Tapi akibatnya ya pola hidup saya jadi berubah ya. Saya jadi kerjanya jadi kacau. Nah, seperti itu. Nah, kita udah bisa nebak jalan filmnya untuk diri kita. Dan kita akan memutuskan gitu. Nah, emang ini ada agak kesulitan kalau yang Mbak Remi kurang kuat di visual, ya. Nah, sekali-sekali boleh buka mata lihat gambar ini, atau ada tulisannya, ada tulisannya ya. Ada tulisannya 5 menit kemudian saya putuskan saya memilih pilihan B, sebutkan. Ya, Remi udah sebutkan kan tadi udah 5 menit itu, tapi please saya merasa saya menjadi mandiri, saya menjadi seorang yang kuat, apa segala macam gitu kan. Mandiri itu diperkuat ya, mandiri ini manfaatnya apa ya? Oh, disebutin mandiri saya bisa bekerja dengan baik apa baik kuat, sebab ujungnya bagus. Nah, itu alasannya itu diperkuat. Jadi komunikasi dengan pikiran sadar. Mandiri manfaatnya apa? Tangguh ya, tidak tergantung sama orang lain, apa-apa gitu loh. Nah, pertanyaan Mbak Remi inline dengan pertanyaan di Basic NLP 15 yang kesulitan untuk membayangkan vision board. Nah, persis seperti itu. Ya, jadi kasus ini terima kasih sudah ditanyakan di sini ya. Khusus untuk Mbak Remi, yang lainnya yang bukan tipe visual, lihat buka mata sedikit, lihat gambar yang ada di depan ini. Ya, kita bikin contekan ya. Oke, 5 menit kemudian saya memilih B. Nah, boleh diisi narasinya Mbak Remi. Kalau saya memilih B, saya punya konsekuensi apa? Saya harus bekerja keras ya. Saya harus
mental saya tangguh ya. Ada orang mau menjatuhkan saya nggak peduli. Anjing menggonggong, kafilah berlalu ya. Tapi saya mandiri, saya jadi begini, saya jadi tangguh ya. Nah gitu loh. Itu diperkuat. Itu komunikasi dengan pikiran sadar ya. Alasan-alasan yang why-nya. Seperti itu. Jadi kalau tadi Mbak Remi, saya ingat ya kemarin basicnya kesulitan untuk membayangkan dalam keadaan mata tertutup. Nah sekarang dengan mata terbuka perlu gambar. Nah, ya, yang orang tipe non visual kesulitan dalam keadaan mata tertutup, kesulitan bervisualisasi, gunakan gambar, melihat dengan mata terbuka. Ya, sekarang saya ada di posisi 5 menit sebelumnya, nanti 5 menit akan terjadi seperti ini dan saya memilih B. Kita kuatkan, ditulis juga boleh. Untuk yang lain juga ditulis juga boleh ya, supaya konsisten setiap hari kita narasinya boleh ditulis ya. Kenapa saya pilih B? Karena saya begini, tapi konsistensinya begini ya. Saya mesti kerja keras, saya mesti bangun lebih pagi ya, seperti ini ya. Saya masih membuat rencana kegiatan dan hari to-do list, dan saya harus checklist ya, bahwa hari ini to-do list itu memastikan bahwa saya mengerjakan semuanya, dan sebelum saya mengerjakan saya istirahat, terus malam saya evaluasi apa yang saya telah lakukan seperti itu. Nah, tapi nanti hasilnya adalah saya menjadi orang yang berbeda ya, orang yang penuh dengan rencana dan sebagainya. Itu cuma contoh aja. Jadi kita boleh juga membuat narasi supaya kita konsisten nanti melakukan timeline 3 kali sehari ya. Narasinya persis sama, boleh dibantu gitu. Oke ya, insya Allah. Ya, nanti tetap kita bisa diskusi di ini ya, biar seru, ditanyakan aja di WA group. Gitu. Saya akan bantu. Oke. Ya, nanti saya coba lagi ya, Mas. Ini kan boleh sehari 3-5 kali ya? Ya. Nggak, cuma tadi berasa banget tiba-tiba pas kita milih maksudnya masa lalu, yang momen di masa lalu itu langsung dari kitanya senang, tiba-tiba kok jadi lemes ya, terus kok kayaknya berat gitu kan. Terus milih C, dari situ kita harus milih C, terus balik lagi ke A, terus kalau kita milihnya B. Gitu kan ya, Mas? Betul. Oke. Ya. Nanti Mbak Remi setelah kita sesi ini ya, Mbak Remi nanti tolong melepaskan kecemasan itu, Mbak Remi masuk ke tempat kedamaian aja, terus nanti habis itu keluar kembali. Nanti keluar jadi damai. Oke. Nah, jadi tidak melakukan ke B sama C gitu ya. Jadi sekarang kan emosinya lagi kurang baik ya, karena tadi ada masih berat jadi ini. Lagi berat di dada ya. Nah, nanti setelah ini ditutup, tolong melakukan meditasi kedamaian ya, masuk ya. Pilihannya apa tadi, sungai, danau atau apa? Pilihannya apa? Pilihannya apa, tempat kedamaian? Tadi sih danau. Tadi ada danau boleh. Tapi ada ya. Berarti diciptakan sendiri. Nanti masuk ke sana aja dulu. Diciptakan sendiri. Ya, 3-5 menit. Rasa damai sudah ini baru buka mata. Oke, siap. Biar membersihkan lagi tadi ya. Karena salah pilih tadi gitu loh. Oke. Ya, makasih ya, Mas. Ya, terima kasih sama-sama. Yang lain silakan. Ini dahsyat ya, sampai jadi boleh nanti kalau lihat banyak situs-situsnya tentang timeline trap, emang nggak banyak, tapi ini resmi, register. Emang ada teknik seperti ini, dan itu dampaknya besar untuk merubah perilaku dan untuk kesehatan merubah DNA. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oh, kalau tidak ada kita tutup ya. Nanti kita lanjut di WA group. Oke, Mas. Oke, silakan bagi yang berkenan kita melakukan sesi foto ya, melakukan pemotret 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita bisa lanjut untuk diskusi lewat WA group ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Ari, terima kasih semuanya. Ya, izin saya close ya.